Halo guys, selamat datang di channel Moreja Studio bersama Reza di sini. Sebelum menuju sinopsisnya, saya ingatkan terlebih dahulu kalau film ini dipenuhi dengan adegan dewasa. Film ini bercerita tentang dua wanita dengan karakter saling bertolak belakang, tapi sama-sama terpenjara dalam hubungan asmara yang tidak sehat. Wanita pertama terpaksa menikah dengan pria tua yang kasar, sementara si wanita kedua berpacaran dengan pria hobi selingkuh. Apakah dua wanita itu akan tetap mempertahankan hubungan mereka atau berontak mencari kebebasan masing-masing? Tanpa banyak basa-basi lagi, saya persembahkan Bella Luna 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Luna, seorang ibu guru muda yang terpaksa menikah dengan pria tua bernama Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang tidak memiliki belas kasihan, terutama pada anak buahnya sendiri. Dengan mata kepalanya sendiri, hari itu Luna menyaksikan suaminya memecat karyawan yang anggota keluarganya sedang sakit. Luna lantas curhat kepada bibinya dan mengatakan ingin rasanya kabur dari rumah tersebut. Sang bibi pun mengingatkan kalau Luna punya hutang yang sangat besar pada Abe, sampai-sampai perlu waktu seumur hidup untuk melunasinya. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan sosok wanita mirip Luna tapi dengan dandanan yang lebih modis. Ia adalah Bella, seorang penulis naskah yang terkenal dengan keidealisannya. Saat itu Bella tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Arnold, dan pria itu bekerja sebagai sutradara iklan. Berhubung sang pacar sangat ingin meningkatkan karirnya menjadi sutradara film, Bella pun bersedia membantunya untuk menulis naskah. Di suatu malam, Arnold mengajak Bella ke sebuah bar untuk menemui pria bernama Dizon, produser yang akan mendanai filmnya. Di sana, Tuan Dizon meminta agar filmnya nanti harus ada adegan dewasa. Berhubung minggu depan dirinya harus pergi ke luar negeri, Tuan Dizon pun menanyakan kapan naskah itu bisa dibacanya. Dengan tegas, Bella menyatakan jika ia butuh lebih banyak waktu untuk menulis. Tak lupa wanita cantik itu juga mengingatkan kalau ia sendiri yang akan menentukan bagaimana ending dari cerita yang ditulisnya. Tuan Dizon pun akhirnya setuju, asalkan adegan yang dia inginkan harus tetap ada dalam naskah tersebut. Sepulangnya ke rumah, Bella mengeluh pada sang pacar karena permintaan Tuan Dizon tadi tidak sesuai dengan idenya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubah naskahnya akan menyinggung perasaan si produser. Bella pun bertanya kenapa tidak Arnold saja yang menulis naskah itu sendiri. Dengan nada putus asa, pria itu berdalih kalau ia tidak berbakat dalam merangkai kata-kata seperti Bella. Arnold mengaku malu karena dirinya tidak ada perkembangan sama sekali, sementara Bella sudah sukses memfilmkan 3 naskahnya. Bahkan saat itu, Arnold masih berstatus menumpang di rumah Bella. Mendengar hal itu, Bella langsung merasa iba pada sang pacar dan berjanji akan membantu ambisinya menjadi sutradara film. Nah, sekarang saatnya kita kembali ke kehidupan ibu guru Luna yang menyedihkan. Pada suatu hari, di saat Luna pulang bekerja, terjadi baku tembak antara dua penjahat dengan pihak kepolisian tepat di depan sekolah Luna mengajar. Saat mengetahui temannya tertembak dan meninggal di tempat, penjahat yang tersisa kemudian menyandera Luna agar terbebas dari kejaran polisi. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekat mereka, penjahat itu membawa Luna ke sebuah rumah kosong. Di sana, penjahat itu berjanji akan melepas Luna jika mereka tidak dikejar lagi oleh polisi. Tak berselang lama, Luna pun memohon untuk diizinkan pergi ke toilet. Sesampainya mereka di depan pintu kamar mandi, ternyata ada tulisan yang memberitahukan toilet sedang rusak. Karena si penjahat nampak cuek-cuek saja, Luna pun menyadari kalau pria itu tidak bisa membaca. Setelah Luna memberitahukan jika toilet itu mampet, sang penjahat malah menyuruhnya untuk buang air di sebuah ember.
Setelah selesai, pria itu lalu meminta maaf karena telah menodong Luna sebelumnya dan berkata jika ia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya adalah gaji yang selama ini tak pernah dibayar oleh majikan mereka, dan majikan tersebut memecat mereka tanpa alasan. Karena pria itu sudah mulai membuka identitasnya, Luna pun jadi sedikit berani dengan mengatakan kalau ia tahu pria itu tidak bisa membaca. Pria bernama Diego itu lalu bercerita jika temannya yang bernama Paman Roger lah yang tahu harus kemana dan mau diapakan uang tersebut. Namun karena orang itu sudah tiada, Diego pun jadi kebingungan. Sedari kecil, Diego yang yatim piatu diasuh oleh Paman Roger bagai anak sendiri. Karena keterbatasan biaya, Diego hanya bersekolah hingga kelas 2 SD saja, dan menjelang remaja ia pun dinikahkan dengan anak perempuannya Paman Roger. Namun sayangnya istri Diego meninggal setelah melahirkan buah hati mereka. Luna yang penasaran lalu kembali bertanya bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada. Diego lalu menjawab jika ia bekerja serabutan di pabrik dengan mengamati benda-benda di sekitarnya. Merasa senasib, Luna pun lantas menceritakan kisah hidupnya. Di saat ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar biaya rumah sakit, Luna terpaksa menikah dengan Abe agar pria itu mau membantunya. Nah, ketika Diego dan Luna ini mulai terhanyut dalam suasana dan nampaknya akan segera bermesraan, tiba-tiba scene berpindah ke pasangan Bella dan Arnold. Saat itu Bella yang sedang menulis naskah nampak ragu melanjutkan tulisannya di mana sang pemeran utama akan melakukan adegan dewasa. Ternyata kisah ibu guru Luna tadi merupakan imajinasi yang dituliskan oleh Bella dalam sebuah naskah. Dan naskah tersebut yang nantinya akan disutradarai oleh Arnold pacarnya. Agar lebih greget, Arnold meminta Luna untuk mengubah alur ceritanya menjadi tokoh Diego yang menodai Luna. Mereka pun berdebat sejenak tentang isi naskah tersebut. Hingga akhirnya Arnold pun mengalah dan membebaskan Luna menuangkan idenya. Asalkan naskah itu cepat selesai sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Tuan Dizon. Sesudah itu, naskah cerita pun direvisi oleh Bella dengan membuat adegan di mana Luna sedang mengajari Diego cara membaca. Tentunya naskah tersebut membuat Tuan Dizon kecewa dikarenakan tidak ada adegan yang diinginkannya. Sebelum produser itu bertambah emosi dan membatalkan kerjasama mereka, Arnold langsung meyakinkannya bahwa Bella akan segera merevisi naskah tersebut. Karena Bella tetap bersikeras meniadakan adegan dewasa di dalam naskahnya, ia dan Arnold pun bertengkar di perjalanan menuju tempat parkir. Seiring derasnya hujan, sepasang kekasih itu akhirnya berdamai dan malah asik bermesraan di dalam mobil. Keesokan harinya, Bella bertemu dengan temannya sesama penulis bernama Gardi. Di sana, Gardi menanyakan tentang naskah milik Bella yang sudah ditagih oleh pihak rumah produksi. Bella lantas berujar jika rumah produksi itu harus menunggu dikarenakan saat ini membantu Arnold adalah prioritas utamanya. Gardi pun jadi heran kenapa Bella bisa begitu bucin dengan pria bermodal dengkul itu. Tak rela pacarnya direndahkan, Bella lalu berujar jika Arnold merupakan pria yang baik. Di saat Bella cuek terhadap sang ayah yang suka menyiksanya dulu, Arnold malah sering pergi ke panti jompo untuk mengunjungi pria itu. Hal itu sontak membuat Bella merasa tersentuh dan bertekad akan membantu Arnold meraih impiannya sebagai sutradara film. Pada malam harinya, Bella kembali melanjutkan menulis naskah tersebut. Saking bersemangatnya, ia pun sampai membayangkan sosok Diego hadir di dunia nyata dan mengajaknya bermesraan. Lalu di keesokan paginya, terlihat Arnold begitu senang setelah membaca revisi naskah dari Bella. Ia menjamin bahwa Tuan Dizon akan suka dengan naskah tersebut dan segera memproduksinya dalam bentuk film layar lebar.
Suatu hari, Bella datang mengunjungi ayahnya di panti jompo dengan membawa minuman kesukaan pria itu. Namun sang ayah yang sakit Alzheimer tidak mengenali Bella sama sekali hingga membuat wanita cantik itu menangis sesenggukan. Malam harinya, Bella pun melanjutkan pembuatan naskah ceritanya, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan perpisahan antara karakter Diego dan Luna. Dengan berlinang air mata, Luna memohon untuk ikut kabur bersama Diego. Tapi Diego menolaknya karena ia sadar statusnya sebagai buronan polisi akan membahayakan keselamatan Luna. Mereka berdua pun berjanji akan bertemu lagi. Kembali ke dunia nyata, ketika Bella akan pergi berbelanja, tanpa sengaja ia melihat Arnold sedang berjalan mesra dengan wanita lain. Sepulangnya Arnold ke rumah, Bella langsung mencecarnya dengan pertanyaan seputar wanita tadi. Arnold pun jujur jika wanita yang bersamanya itu adalah adik dari Tuan Dizon dan mereka sudah pernah tidur bersama. Pengakuan yang menyakitkan itu akhirnya membuat Bella tega mengusir Arnold dari rumahnya. Ketika sedang sendirian dan ragu untuk meneruskan menulis naskah, Bella pun menghayal jika ia didatangi oleh karakter Luna. Di sana Luna memberinya semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya saja. Akhirnya Bella pun membulatkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut. Dilanjutkan dengan scene yang memperlihatkan sosok Luna yang menjalani hidupnya dengan penuh kehampaan setelah berpisah dengan Diego. Hingga pada suatu hari, Luna mendapat telepon dari Diego yang mengajaknya bertemu. Namun tanpa sengaja percakapan mereka itu didengar oleh Abe, suaminya Luna. Lalu malam harinya Luna pergi ke penginapan tempat ia dan Diego akan ketemuan. Setelah melepas rindu di sana, Diego lantas memberi Luna sejumlah uang untuk menebus semua hutangnya pada Abe, sehingga Luna bisa terbebas dari pria yang tidak dicintainya itu. Setelah mereka berpisah dan keluar dari penginapan, Diego tiba-tiba dikepung oleh pihak kepolisian. Dan berhubung sang buronan melakukan perlawanan, para polisi pun menghadiahinya timah panas hingga Diego meninggal di tempat. Ternyata semua itu adalah ulah dari Abe yang memberitahu polisi tentang keberadaan Diego. Pasca kepergian Diego, Luna pun memantapkan diri untuk berpisah dengan Abe setelah membayar semua hutang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh Bella. Namun bukannya dipublikasikan, naskah itu justru dibakarnya seolah ingin membuang semua kesedihan. Beberapa hari kemudian, Bella bertemu dengan Arnold di sebuah restoran. Meskipun mereka sudah saling memaafkan, ternyata Bella hanya ingin menjalin pertemanan dengan Arnold. Dengan raut wajah kecewa, Arnold terpaksa harus menerima kenyataan kalau kini ia dan Bella hanya sebatas teman saja. Dan film ini pun selesai. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Seseorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu. Kadang ia datang setelah kau lelah disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Demikian alur cerita film Bella Luna 2023. Semoga terhibur dan bahagia selalu. Reza pamit, see ya!